Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu tentang statistik inferensi. Pada level SMA, materi ini sebagai pengantar dan nanti porsinya lebih banyak kalian dapatkan di dunia kampus. Statistik inferensi ini banyak sahabat hebat gunakan nanti di akhir masa perkuliahan ketika menyusun skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3-nya. Oleh karena itu, bagi sahabat hebat yang nanti penelitiannya melibatkan data atau berbasis data, ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini, sahabat Kak Sobi, Kak Bay akan menjelaskan materi ini dengan sangat jelas. Mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di bagian berikutnya dari statistik inferensi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membaca tabel distribusi variabel acak normal. Nah, sekarang kita menerap aplikasinya lah ya dalam menentukan peluang variabel acak normal standar. Ya. Nah, nanti untuk yang belum standar, transformasikan dulu variabel acak normalnya hingga menjadi variabel acak normal standar. Nah, setelah itu gunakan aturan-aturan yang tertulis di sini. Ingat baik-baik, yang ada di tabel adalah yang model begini ya. Nah, gini doang. Ini ada di tabel, jadi kalau ada 0 sampai A, nah itu kita sebut aja si A. Ini nilainya langsung ada di tabel, gitu. Nah, bagaimana kalau begini bentuknya, minus A sampai 0? Ingat, dia simetri terhadap, nah ini, Z sama dengan 0 ya. Jadi, PDF-nya itu, PDF variabel acak normal standar itu simetri terhadap Z sama dengan 0 atau terhadap mu-nya gitu ya. Jadi kalau dia ini minus A sampai A ya nilainya sama aja dengan ini. Nah, ini kan bisa sama luasnya, kan yang penting luasnya ya. Luasnya sama dengan ini. Maka hasilnya adalah ya hasilnya bisa kita ketahui sama aja dengan si A gitu ya. Hasilnya sama dengan ini persis. Ingat yang ada yang di sini yang di tabel. Nah, bagaimana kalau bentuknya begini? Kurang dari A tapi A-nya itu positif gitu ya. Maka dia punya yang sudah pasti ini ya. Ini adalah separuh ini karena semuanya luas daerah yang berada di bawah PDF-nya itu bernilai 1. Separohnya tentu bernilai setengah. Nah, ada kelebihan ini, nilai ini ada di tabel. Ini setengah. Jadi maka kalau peluang Z-nya kurang dari A, A-nya positif, itu bisa dihitung dengan 0,5 ditambah si A. Nah, kalau begini bagaimana ini ya? Nah, yang ada di tabel yang ini. Nah, yang putih ini ada di tabel ya. Ini semua setengah, maka bisa dihitung dengan setengah. Yang ini adalah setengah dikurangi si A yang ada di tabel. Nah, kembali ke sini nih. Kalau kurang dari minus A gimana? Kan mirip sama yang ini ya. Nah, jadi nanti kalau mengerjakannya bantuan lebih enak tuh dibikin gambarnya. Kemudian kita cari daerahnya. Nah, lebih mudah nanti untuk menentukan luas daerahnya ya. Kalau ini gimana? Persis sama kayak ini ya gitu. Yang ini ada nih di tabel. Nah, ini walaupun minus, ini nilainya si A ada di tabel. Semua ini setengah.
Jadi yang dihasil adalah setengah dikurangi yang ada di tabel. Nah, kalau di kedua sisi begini, ya enggak ya, bagian ini sampai tahinggal gitu kan, peluang Z lebih dari minus A. Berarti yang ini sudah setengah, yang ini ada di tabel. Jadi ini setengah ditambah si A. Ini positifin aja ya. Nah ini sama soalnya simetri. Kalau bentuknya begini, semuanya di bagian positif. Nah kita menghitungnya, ini kan ada di tabel nih. Nah gitu ya, si B gitu kan. Dari sini sampai B ada di tabel. Nah kemudian yang ini juga ada di tabel. Jadi kalau bentuknya positif semua, maka yang paling jauh dulu kita tentukan, si B dikurangi yang dekat dengan 0, si A. Nah sama kayak begini, yang dihitung duluan yang jauh ya. Jadi kalau dulu jangan si A, tapi nah ini kan mirip tuh. Ini semua ada di tabel, si B. Nah dikurangi yang ini si A. Ya. Kalau seperti ini, ya yang ini ada di tabel, ini ada di tabel juga ya. Ini berarti si B, yang ini berarti si A. Nah, minus A itu sama aja dengan si A luasnya. Jadi bentuknya tambah. Kalau dia dua yang di kiri dan kanan sumbu ini, sumbu Z-nya begitu ya. Bukan sumbu Z, sumbu Y-nya, sumbu F-nya ya, maka hasilnya bisa ditambah atau 2 kalinya. Ini si A, ini si A juga, atau 2 kali si A. Oke ya, untuk soalnya kita lihat ya di soal. Tapi tabelnya masing-masing dibaca aja ya, dilihat, diperhatikan di. Oh dapat nggak ya tabelnya ya? Takutnya nggak dapat ya. Tapi nanti kalau mengajar ya bisa lihat tabelnya itu ya. Karena di ini nggak dapat ya tabelnya di bagian yang sudah diberikan itu. Di modul ada. Nah, kita ambil contoh ya, mungkin satu aja gitu ya contohnya. Ini di soal saya ambil aja soal yang ini aja deh. Mana nih misalnya? Nah, yang 2 ada soal bentuknya begini nih ya. Ini soal nomor 2. Nah, poin 2I juga. Nah, ada gambar, dia tulis gambarnya di situ ya, ada gambarnya seperti ini. Nah, yang ininya tertulis min 0,578. Nah, yang diakhirnya yang ini, karena ada, walaupun nggak kelihatan ya, mungkin tidak terlihat, tapi di sini tertulis gitu ya, Z kurang sama dengan, pakai sama dengan ataupun tidak pakai sama dengan sama aja, karena kalau dia continue, ini nilai Z sama dengan itu nilai peluangnya atau nilai luas daerahnya 0 ya. Jadi di sini minus 0,57. Nah, kalau kita hitung sebenarnya adalah semua kan ya, kalau kita ada di gambar ini 0,5. Jadi 0,5 dikurangi si dari 0,578. Gak usah lihat minus gitu. Atau kalau mau lihat sini juga boleh. Ini kan bentuknya. Nah, yang ini silakan dilihat ya di tabel. Nah, apa yang kita perhatikan? Kita lihat dulu di bagian sininya 0,5. Jadi kalau ada bisa diperhatikan. Jadi 0,5 udah ketemu, geser nih ke kanan 7. Nah 0,5, 7 itu dapatnya adalah 2157. 0,57 2157. Jadi 0,2157. Nah gitu ya, 0,57 2157. Tapi ada bentuk 8-nya ya, geser lagi ke kanan sampai ketemu 8 di baris yang sama, kita akan dapatkan nilai 27. Nah ada 27, lihat lagi ke sini ketemu angka 8 di ke bawahin. Nah dapatnya 27, jadi tulis 0,0027. Jadi hasilnya 0,5 dikurangi 0,21. Ini berarti kalau tambah ini kan berarti 8
4 ya, betul ya. 2184. Nah, hasilnya berapa ya, tinggal dikurangi aja. Kalau dikurangi ya berarti 0,21 berarti 288416 ya. Nah, itu peluang dari bentuk yang oke, itu yang poin 2. Sekarang saya balik ya, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai Z-nya, bukan nilai peluangnya. Nah, kita bisa ambil contoh pada soal yang mana ini ya. Nah, pada soal yang lagi sama tuh, ada soal yang 3.2 juga. Ini saya hapus aja ya. Nah, ini ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah penulisan, silakan dikoreksi aja ya. 3.2 lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada gambarnya ini. Nah, ini dia di sebelah sini nih. Ini adalah A. Nah, luasnya disebutkan, ini kata yang diarsirnya ini. Nah, ini luasnya disebutkan 0,4121 ya. Nah, di soal memang ada tuh P di mana Z lebih besar dari A itu bernilai 0,4121. Nah, ini kan kalau kita tulis ini bukan apa nih? Bukan si A yang ini ya. Nah, ini semua 0,5. Jadi 0,5 dikurangi gitu sama dengan 0,4121. Ya, jadi jangan langsung lihat di sini di tabelnya 0,4121, bukan ya. Yang 0,4121 ini. Jadi kita akan dapat si A-nya sama dengan, kurangi aja ya, 0,5 kurangi jadi 0, berapa? 0, ini jadinya 8, 21 itu 79, betul kan ya? Kalau ditambahkan jadi ini ya, 0, 9 kosong juga, iya betul. Ya, nah ternyata kalau kita lihat di tabel ada kan yang 0,0879, kita cek ya, 0,08, sama-sama yang ceknya 0,0879 nggak ada, adanya 0,0871 ya, kita pecah, berarti 0,0871 ditambah 0,0008. Jadi nanti yang tambahannya 8 aja ya gitu. Berarti A-nya bisa diperoleh dengan inverse dari C, 0,0871 tambah 0,0008. Nah, ini dilihat nih 0,0871 ketemu ya. Itu ke kiriin tuh 0,0871 ke kiri 0,2 ke atasnya 2, jadi 0,22 hasilnya 0,22. Nah, tinggal terusin yang sininya. Nah, kita ke kananin ya, 0,87081 dari mana? Ke kananin, carilah yang angkanya 8. Itu dapat ya. Jadi di kolom kedua ditambahan, naik ke atas jadi 2. Nah, 2. Jadi ini ke kirinya 2, ke atas ini 2, ke atas yang satunya lagi juga 2. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan tulis, tolong segera dikoreksi. Ya. Nah, ini untuk menentukan peluang variabel ancam 0,1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal pelatihannya, tapi yang modelnya ada narasinya gitu ya. Kalau tadi kan langsung gambar plok gitu, sekarang yang pakai narasi dikit lah ya. Nah, kita mulai dari nomor 4 dulu nih. Nomor 4 ini
masih berbentuk distribusi normal ya, belum standar. Nah, di situ dilihat variabel acak X mempunyai distribusi normal dan memenuhi X berdistribusi normal dengan min 25 dan 16 apa? Variansinya. Jadi kalau kita tulis minnya adalah 25, variansinya 16, sehingga simpangan bakunya taunya 4 gitu ya. Lalu yang ditanya P, kita ingat dulu deh ini sebelum masuk ke P-nya ya. Atau P juga boleh. Yang ditanya P dengan nilai X-nya, peluang dari nilai X-nya lebih dari 22, lebih sama dengan berapa? Ingat, ini masih normal, belum normal standar. Jadi harus ditransformasikan dulu dengan aturan apa? Z sama dengan X min mu per tau. Jadi P X lebih dari sama dengan 22 itu sama aja dengan P Z lebih dari apa? 22, ini X-nya 22 dikurangi mu-nya 25 dibagi taunya 4. Nah, gitu. Jadi hasilnya sama dengan P Z lebih, silakan dihitung aja ya, min 3/4, min 0,75. Gambar dulu lah biar enak nanti membayangkannya. Nah, di sini 0,75 di sini. Nah, min 0,75 di sini. Jadi daerah yang menunjukkan peluang variabel acak normal standar itu adalah yang di arah sini. Nah, gitu ya. Jadi sini langsung sama dengan ya, sama dengan 0,5 ini. Nah, ini adalah yang ada di tabel. Ini adalah ditambah si tanpa negatif ya, 0,75. Di 0,5 ditambah, lihat tabel 0,75 tuh langsung ada 0,75, berarti 0,7 geser ke kanan sampai di bawah 5 dapat 0,2734. 0,2734, maka hasilnya adalah 0, tambahkan 7734. Silakan cek. Jawabannya adalah yang alhamdulillah ada ya. Oke, mau dipoto apa di catat? Ya, terserah ya. Nah, kita teruskan. Ya, ini sudah ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 lebih panjang sedikit narasinya ini ya. Ada bumbu-bumbunya dikit. Nomor 5, dia bilang begini. Nilai tes diagnostik matematika semua siswa kelas 12 SMA di NF berdistribusi normal. Jadi X berdistribusi normal dengan minnya berapa? 75 dan variansinya 256. Dapatlah mu-nya 75, taunya langsung aja tahu ya, 16. Nah, Z ingat tulis dulu X min mu per tau. Pertanyaannya, Kasobi Foundation akan memberikan beasiswa bagi para siswa yang tes diagnostiknya di atas 95. Peluang seorang siswa kelas 2 NF dapat beasiswa berapa nih peluangnya? Ya, nah berarti peluangnya itu bisa dicari yang nilai apa? X-nya, nilai variabel acaknya lebih pakai sama dengan sama aja, nggak ngaruh ya. Lebih dari 95 gitu. Nah, ubah dulu nih sama dengan di bawah aja deh ya. P Z lebih dari 95, X dikurangi mu 75 dibagi tau 16. Nah, diperoleh hasil P Z lebih dari 20 dibagi 16
20 bagi 16 1, selisihnya lebihnya 4 per 16 per 4 berarti 25. Gambar dulu deh ya biar enak melihatnya. Nah gitu. Dimana posisinya di sebelah sini 1,25. Oh cukup dikit nih yang dapat beasiswa. Ya iya, kalau banyak-banyak mah rugi kasobinya nanti ya. Ngasih beasiswanya banyak ya. Tapi berapa sedikitnya itu? Coba kita hitung ya. Berarti ini kan semua 0,5 nih. Ya, 0,5 ya. Ditambah atau dikurang? Ya, dikurang ya. Kurang yang ini. Ini ada yang di tabel nih. Yang di tabel yang putih. Si 1,25. Jadi 0,5 dikurang. Cari lagi di tabel. 1,25 langsung dapat juga. 12 geser ke kanan. Di bawah 5 3944 0,3944 kalau dikurangi berarti 0,1056 ya, itu peluangnya. Jadi cuma yang dapat beasiswa 10%. Siswa kelas 12 di NF itu kira-kira berapa ya? 10.000 sampai 15.000. Berarti yang dikasih beasiswanya lumayan. Ada seberapa? 100 orang ya, 100.000 orang 10%, 1.000 orang. Bisa nggak Kasobi ngasih 1.000 orang mahasiswa ya, mudah-mudahan bisa ya, doain aja Kasobinya sukses. Ya. Oke, udah ya, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ya, karena paham bukan karena bingung ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 7. Nah, 6-nya nggak usah, mirip-mirip lah ya. Si Chevrolet itu ya. Chevrolet, plesetan aja dikit. Nah, mana lagi itu tadi soal? Nah, nggak usah nih yang Chevrolet. Nah, yang agak beda sedikit. Nah, ini banyak salah nih, yang ini nih ya, mengerjakannya. Banyak yang salah. Coba kita lihat nomor 7 ya. Variabel acak X berdistribusi normal dengan minnya A dan simpangan baku juga A. Jadi kalau ditulis ya tentu yang ditulis ini varians. Minnya A, taunya A, Z-nya X min mu per tau. Ya. Nah, yang diminta kalau P peluang dari variabel acaknya kurang dari 4 sama dengan 4, nilainya 0,2119. Nah, begitu. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita ubah ya boleh aja nih, kalau kita ubah ya, berarti begini ya. P, Z kurang dari, nah ini berarti 4 dikurang A dibagi A, nah, sama dengan 0,2119. Nah ntar lihat salahnya di mana ya. Ini gambar dulu. Set ya, ini bentuknya gini, set ini adalah 0. Nah, kalau 0,2119 kan dia bisa di sini, bisa di sini. Tapi ini nih petunjuknya. 0,2119 berarti kurang dari setengah. Nggak mungkin di sini ke sono. Ya. Nah, jadi bentuknya di sebelah sini nih. Tuh, ya. Ini yang diarsirnya. Jangan salah nulis ya, ini 0,21. Nah, keliru kalau gini ya. Ingat yang hasil peluangnya itu adalah yang di unsur utamanya. Nah, yang di sininya nih, ini adalah 0,2119. Ya, ini saya tulis aja ya. Ini bentuknya adalah Z. Nah, min Z jangan lupa ya, min Z sudah sama. Nah, kita hitung ya. Kan rumusannya begini. Sama dengan ini 0,5 dikurangi si min Z. Oh, nggak ada. Ya, adanya si Z, nanti diminusin aja gitu ya, hasilnya sama dengan 0,2119. Dapat ini ya.
si Z-nya kita peroleh 0,2881. Nah, ketemu Z-nya. Z adalah C inverse 0,28. Nah, ingat baik-baik, 2881 itu lihat di yang bagian utama dari tabel. Ininya nih, sini ya, bukan yang pinggir. Ya, mana? Cari 2881, ada enggak? Ada, ngepas banget ya di pinggiran tuh ya. 0,8 ternyata. Jadi Z-nya kita dapat 0,8. Nah, padahal ini adalah min Z. Jadi kalau ditulis begini, min Z nih, min Z sama dengan 4 kurangi A per A sama dengan min 0,8. Nah, kebanyakan salahnya itu pakainya 0,8 bukan min 0,8. Kalau 0,8 di sini dong ya. Sini kan? Kan Z-nya di sini. Nah, berarti dia min Z. Min Z ini adalah nilainya min Z. Ini Z besar, ini min Z kecil gitu ya. Sudah dikali silang, nanti kita dapat 4 min A sama dengan min 0,8A gitu ya. Nah, kalau dipindahin kan 4 sama dengan 0, pindah ya 2A. Nah, ketemu A-nya ini kan 4 dibagi 0,2 atau 40 dibagi 2, jadi 20 ya. Bisa ya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa minus, kan di sebelah sini nggak mungkin kan, di sebelah kiri 0 positif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi belum ke sini dulu nih. Nah, saya akan bahas yang lanjutan tadi, nomor 7 sudah. Nah, nomor 7 itu kan mungkin narasinya sedikit ya. Nah, nggak mungkin tidak kebentuk aplikasi. Nah, nomor 8 yang agak banyak narasinya ya, dikaitkan dengan kondisi yang agak real begitu ya. Bisa kita lihat nih yang nomor 8 mirip sebenarnya sama nomor 7, hampir mirip. Nilai peserta SBMPTN yang mendaftar di FKUI. Nah, jadi seluruh peserta yang daftar di FKUI setelah dikumpulkan itu ya, mempunyai rata-rata 700 dan simpangan baku 100. Nah, jadi yang nomor 8 ya, X berdistribusi normal dengan rata-rata. Rata-rata ini berarti populasi kan ya, karena seluruh peserta yang mendaftar di FKUI. Ini 700, simpangan bakunya 100. Nah, kalau kita tulis di sini berarti 100 kuadrat gitu. Dengan mu-nya 700, simpangan baku 100. Apakah begini ya kira-kira saya ini Mah ya, saya juga nggak tahu ya, bukan pengolah data SBMPTN ya. Nah, kemudian kita ubah dulu, transformasikan ke distribusi normal standar. Jadi Z sama dengan X min mu per 4. Nah, dia bilang begini katanya, jika FKUI hanya menerima 8% dari pendaftar dengan nilai tertinggi. Nah, jadi kalau kita bikin gitu ya, yang lulus FKUI itu yang nilainya di atas sesuatu lah ya. Kita nggak tahu berapa nih ya, di atas. Nah, kita ada di atas sesuatu. Sesuatunya mau ditulis pakai X juga boleh, misalnya ini X besar. Nah, atau A aja deh, A gitu ya. Nah, ini cuma 8%, 0,08, nah, kecil banget ya. Kalau tadi Kak Sobi ya Pak, memberikan beasiswa 10% ya. Nah, ini diterima di UI, dari yang seluruh mendaftar cuma 8%. Kira-kira pertanyaannya yang paling rendah yang diterima di FKUI itu nilainya berapa gitu ya. Ya mau ditulis begini aja boleh ya, nanti baru gantinya juga nggak masalah ya. Nah, kan kalau kita tulis aja gini, P Z lebih dari A min 700 per 100.
ini sama dengan 0, kan agak mirip tuh. Bedanya apa? Yang sama yang tadi. Yang tadi juga sama, ininya ada. Nah, ininya begini juga mirip lah ya. Cuma sekarang agak dibawa ke kondisi nyata. Dan ini juga bentuknya positif nih. Karena dia posisinya di sini nih 0, ini A-nya di sini nih. Nah, gitu. Bukan A-nya. Atau Z-nya dulu deh, Z ya, gitu. Nah, kan di mana 0,0 ini ya, yang 0,8 ini kan lebih dari. Nah, Z-nya negatif positif. Positif nggak usah dikasih ini. Kalau tadi kan di sebelah sana. Ini yang 0,08. Jadi kita tulis aja lagi ya. Berarti apa? 0,5 dikurang si Z, hasilnya 0,08. Jadi si Z-nya sama dengan 0, berapa? 42. Nah, kayaknya yang bermasalah di sini kan nggak ada nih 0,42 yang langsung di. Jangan salah, banyak kan cari gampang 0,42 cari sini 0,4 sama 2, salah ya. Ini yang sama dengan ini adalah peluangnya, ininya nih 0,42. Kita cari yang dekat-dekat lah kalau dia nggak ada. 0,4207 udah lewat, 0,4192 ada. Ternyata nih 0,4192. Nah, pakai tambah ya. Tambahnya adalah 0,0008. Nah, ini yang dilihat tambahan ya. Jadi Z-nya ketemu ya. Z-nya adalah C inverse 0,4192 tambah 0,0008. Kita cari 4192, dapat 4192 itu 1,40. Ini 1,40. Nah, itu baru yang 0,192. Geser lagi yang ke kanan terus supaya ketemu 8 di bawahnya 8. Dan di bawahnya yang 8 berapa tuh kelihatan ya? Nih, atasnya 6 ternyata. 6. Ya. Padahal Z-nya ini ya. Sedikit. Z-nya adalah A-700 per 100 sama dengan 1,406. Jadi A-700 kalau dikalikan berapa? Komanya berapa tuh? Ya, mundur 2 aja ya. Jadi 140,6 ya. Nah, mundur 2 kali 100. Jadi A-nya dapat 840,6. Jadi A itu kan nilai terendah yang diterima di UI, nilainya 840,6. Ya, menurut saya ya, yang benarnya nggak tahu, ini kan kira-kira aja ya dari soal yang ini gitu ya. Tapi kayaknya juga nggak jauh-jauh dari ini ya, paling lebih-lebih dikit ke atas. Jadi saya dipahami mirip-mirip kayak yang nomor berapa tadi? 7. Nah, malah di sini nggak usah pakai positif, nggak usah pakai negatif. Kalau 7 tadi kan di sini dikasih negatif. Ini kemungkinan nggak salah kalau langkah-langkahnya karena nggak ada yang perlu diubah-ubah. Oke, ya cukup. Nah, kalau cukup kita lanjut ke bagian berikutnya. Distribusi binomial itu bisa didekati dengan pendekatan distribusi normal untuk bentuk-bentuk yang memenuhi syarat. Kita review ulang ya. Distribusi binomial dinyatakan dengan simbol beginilah. X itu adalah variabel acak yang berdistribusi binomial. Nah, N-nya apa? Ya, banyaknya percobaan gitu ya. Kalau kita ulang yang binomial waktu itu, banyaknya percobaan atau banyaknya pengulangan. Nah, P-nya apa? P-nya adalah peluang terjadinya sukses untuk sebuah atau satu kali percobaan gitu. Nah, dimana kalau kita ingin ubah ke distribusi
normal kan kita harus menggunakan mu dan tau. Nah, mu-nya itu dari distribusi binomial itu adalah n kali p. Ya, jadi banyaknya percobaan dikali dengan peluang berhasilnya itu nanti akan didapat rata-rata dari distribusi binomial itu. Sedangkan ini variansinya, salah ya. Nah, ya variansinya adalah n kali p kali q. Variansi ya, bukannya tau. Dimana q-nya itu 1 min p. Nah, teman-teman juga mungkin sudah memahami itu. Nah, oke. Bagaimana syarat untuk mengubah dia atau mendekati dengan distribusi normal? Syaratnya begini. Kalau P-nya itu mendekati setengah, hampir lah ya. Cuma dalam bahasa statistik agak kurang jelas nih ya. Mendekati setengah itu seberapa dekat sih? Ya. Jadi kira-kira aja, saya sendiri nggak bisa menentukan ya. Juga nggak statistikawan, matematikawan pun juga enggak ya. Cuma plagiawan, nyontek-nyontek. Ambil-ambil dikit dari sumber-sumber tertentu ya. Nah, jadi mungkin intuisi kita aja ya. Mungkin 0,499 atau 0,495 itu sudah disebut dekat. Kalau dia kondisinya begini, nah itu nanti distribusi binomialnya akan begini nih, benar-benar nah gitu, setangkup. Kalau dia begini, distribusi binomialnya kalau kita gambarkan sepertinya tentu nggak tidak kontinu ya, pasti ya gini kan, putus-putus gitu. Nah gitu, dia putus-putus, tapi putus-putusnya mengikuti distribusi binomial kalau P-nya mendekati untuk mendekati 0,5. Semakin persis, kalau 0,5 persis begini, kalau kurang ya agak-agak mencong dikit itu distribusinya ya. Sekarang kalau n-nya gede, n-nya cukup besar ya, biasanya juga statistik itu abu-abu ya, cukup besar gitu ya. Nah, sehingga apakah 1000 atau berapa, pokoknya aturannya kalau n kali p-nya lebih dari 5, n kali q-nya lebih dari 5, nanti nggak begini persis. Saya udah mencoba. Kalau ternyata np-nya enggak, P-nya saya kecilin gitu ya, saya udah bikin P-nya kecil dan NP-nya juga kurang dari 5, itu gambarnya begini. Nah, dia agak gini, set, nah begini ya, jadi kurang normal ya. Nah, kalau begini yang terjadi kurang normal juga, sama ya. Kalau NP-nya lebih dari 5, NQ-nya lebih dari 5, kalau ini kan begini nih ya, jomplang gitu, gitu. Kalau untuk kasus yang begini, gambarnya agak lebih manis dikit. Nah, dia gini nih, set, kayak normal gitu ya, tapi ininya lebih panjang. Sorry, gini. Nah, gitu. Ininya pendek. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ini yang terjadi, dia bentuknya begini. Ya, kok bisa dianggap normal? Kan didekati. Yang ini diputus. Kenapa diputus? Karena kecil banget. Nah, gitu. Biasa gimana maksudnya? Kecil banget begitu ya, saking kecilnya peluangnya hampir nol. Jadi walaupun gambarnya agak begini, bisa kita abaikan. Jadi kalau ini diputus, jadi normal dia. Nah, kira-kira begitu tuh ya. Saya udah coba ala kadarnya ya. Kalau saya bikin nggak begini nih. Nggak begitu normal ya. Kalau ini lumayan normal, asalkan ekornya dipotong. Nah, jadi ini aturannya. Kalau ini hampir persis banget, gitu. Nah, tapi harus diperhatikan, ya. Kalau ininya sudah terpenuhi, maka yang tadinya binomial dapat didekati dengan normal, di mana mu-nya adalah NP. Nah, ini variansinya NPQ, gitu ya. Tapi hati-hati, karena binomial itu diskret, padahal normal kontinu, maka ada penyesuaian gitu ya. Nah, penyesuaiannya gimana? Ini diperhatikan aturan sederhananya. Nah, kalau di binomial x-nya kurang dari 15,
Kalau kurang dari 15 itu kan 15-nya nggak ikut ya. Kalau di binomial berarti 14, 13, 12 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau di sininya 15-nya nggak ikut, berarti dia mulai dari 14. Maka untuk kekontinuan digeser dikit gitu. Jadi kan sebenarnya tadi bentuknya begini. Poin ya 14 tuh di sini. Nah, gimana supaya dia jadi sebuah daerah? Maka digeser setengah dari satuan terkecil. Makanya kemari supaya 14-nya tercakup, maka harus dibikin lebih dari 14. Kenapa nggak lebih dari 15? Kalau lebih dari 15 setengah, 15-nya ikut. Ini 15-nya nggak ikut, jadi begini. Kalau ini 15-nya ikut, berarti harus dilebihin supaya dia ikut. Nah, kalau gini harus 15 setengah, nanti 15-nya ikut. Ya. Kalau lebih dari 15, 15-nya ikut nggak? Enggak. Berarti harus dilebihin dari 15, 16, 15 setengah. Gitu. Pokoknya dibayangkan aja. Kalau dia ikut harus diajak. Nih 15-nya nggak ikut, jangan diajak. Jadi bukannya 15 setengah, tapi 14 setengah. Ini ikut harus dilebihin. Ini nggak ikut ya, harus dilebihin 15. Ini ikut 15-nya, maka geser ke sini 14 setengah. Begitu kira-kira prinsipnya ya. Kalau dia ikut digeser setengah, kalau nggak ikut ya dikurangi aja, kalau ikut ya dilebihin ya. Kalau ini gimana? Ini kan berarti lebih dari 15 ya, berarti 16 kan, maka bentuknya 15 setengah. Ini sampai 19, sampai 19 setengah. Kalau ini 15-nya ikut, 20-nya ikut, berarti 14 setengah sampai 20 setengah. Nah, kalau pas di 15 gimana? Jangan langsung, karena nanti kalau kita bikinnya 15 sampai 15 nggak ada peluangnya 0. Nah, maka diberi apa ya namanya ya, diberi interval. 15 itu adalah 14 setengah sampai 15 setengah. Jadi setengah dari satuan terkecil. Oke ya. Nah, gimana penerapan soalnya? Oke, bisa dilihat. Ada dua soal ini di soal ini ya, yaitu soal nomor 9. Evan Dimas lagi nih ya. Ya, di soal nomor 9. Evan Dimas biasa mencetak 4 gol dari 10 kali tembakan tepat sasaran. Kalau biasa nonton bola itu suka ada tuh ya di reviewnya ya, atau di statistiknya. Ada shot on goal gitu ya. Nah, ada yang tembakan aja, ada yang tepat sasaran. Ya. Kalau yang sebelumnya penalti ya, sekarang tembakan tepat sasaran. Jadi kalau kita tulis begini ya, kira-kira nih ya, 4 gol dari 10 kali tembakan. Ini nomor 9. Berarti P-nya nah, itu adalah 4 dari 10 atau 0,4. Ya, Pak Dimas berhasil mencetak 4 gol dari 10 kali tembakan tepat sasaran. Itu. Nah, jika Evan Dimas melakukan pengulangan 150 kali shot on goal, berarti pengulangannya atau percobaannya 150 gitu ya. Nah, peluang mencetak golnya lebih dari 64 tetapi kurang dari 74. Nah, yang ditanyakan adalah peluang Evan Dimas mencetak golnya apa tuh? Lebih dari 64. Nah, tetapi kurang dari 74. Ya, ini masih binomial ya. Kita belum ubah ya. Kita belum ubah. Ini kondisinya masih binomial. Nah, sekarang kita cek. Kayaknya kalau 0,4 jauh deh ya dari 0,5 ya. Nah, kan yang dekat itu misalnya 0,495 itu jauh. Jadi untuk syarat ini nggak terpenuhi. Coba yang ini. Nah, kita cek nih, kita cek di sebelah sini ya. Bagaimana NP-nya? Nah, NP-nya adalah 0,4 atau 4/10 kali 150. Cukup besar ya. Kalau kita coret kan 1560. Berarti lebih dari 5. Ya, syarat keduanya dan kan NQ-nya. NQ-nya berapa?
Berarti NQ-nya adalah kok ini 150 kali 4/10. Ini 150 kali berapa NQ-nya? 6 ya, 6/10. Jadi kalau dicoret berapa? 15 kali 6 90 ya, lebih dari 5 juga. Nah, jadi bisa kita jadikan menggunakan pendekatan gitu. Ya, sudah kita bikin nih. Jadi mu-nya adalah NP, udah dapet ya, NP-nya 60. Ya, kemudian tau kuadratnya adalah NPQ. Nah, bisa juga kan? Jadi berapa tuh? 60, NP-nya 60 dikali Q-nya 6/10, coret 36. Nah, dapat taunya adalah 6. Ya, nah sekarang begini jadinya ya. Oh, Z-nya kita tulis, Z adalah X min mu. Nah, cuma kan tadinya permintaannya adalah P itu 64 kecil X kecil 74. Ini masih binomial ya, diubah dulu pakai penyesuaian kekontinuan. Jadi P ini binomial, ini normalnya. Nah, 64-nya kan nggak ikut ya, berarti jangan 63,5, tapi 64. Nah, ini banyak yang salah nih, langsung guna 64 kurang, nah itu salah nanti ya, karena ini masih binomial. Jadi 64,5. Kan dia mulainya dari 65 sampai 73. Berarti di sini sampai 73 setengah, jangan 75. Gitu. Nah, baru kita ubah. Oke. 64,5 dikurangi mu-nya berapa? 60 dibagi 6. Nah, ini sudah Z sekarang. Ini masih normal. Kita ubah ke normal standar. Ininya 73,5 kurangi 60 per 6. Nah, berapa ya? Pas setengah dibagi 6. 0,75 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Kemudian kalau 4/6 kan 2/3 ya, 3/4. Kalau ini berapa ini? 13,5. Jadi 1,5 dibagi 6 itu 1/4 ya, 2,25. Nah, gitu. Nah, gambarnya di sini aja ya. Ini gambarnya gini, set 0, dia mulai dari 0,75 sampai 2,25. Nah, ini ya, berarti sama dengan aja ya, sama dengan. Nah, berarti apa? C yang jauh dulu 2,25 dikurangi C 0,75. Kayaknya bisa langsung ya. 2,25 bisa ketemu langsung, cari 22 di bawahnya 5 itu berarti 4878, 0,4878 dikurangi 0,7 bawahnya 5 berarti berapa tuh? 2734, 0,2734, hasilnya 0,21. Kita lihat 2178 berarti 4. Maka ada 0,2144. Ini peluang Evan Dimas mencetak gol. Kalau pakai binomial kenapa emangnya? Ribet. Coba aja hitung ya. Dari 60 berapa nih? 65, 66, 67 pakai kombinasi. Kan dia nendangnya 150, 64, terus 0,4 pangkat ini kali 0,6, wah ribet lah. Itu baru 1. Belum lagi yang 65 sampai 73, kan ribet. Nah, kita bisa gunakan. Oke, mudah-mudahan bisa